Ngaran Matoy, warisan berdarah dari dimensi lain. Di pedalaman Sabah, di balik hutan belantara yang diselubungi kabus pagi, tersembunyi sebuah perkampungan yang hampir luput dari ingatan dunia. Ngaran Matoy, nama yang berarti, nama mati menyimpan dendam lama. Peristiwa yang terkubur bersama bayang-bayang Wabak Sampar, yang hampir melenyapkan seluruh keturunan penghuni kampung itu. Tasik merah darah dan bisikan dari dimensi lain. Di pinggir sungai Sugut, seorang lelaki tua bernama Gandar, yang dianugerahi mata batin, terserempak dengan sesuatu yang menakutkan. Saat senja melabuhkan tirainya, terlihat di celah hutan sebuah perkampungan yang bercahaya keemasan, disertai gelak tawa kanak-kanak dan alunan musik sayup-sayup. Namun, saat Gandar melangkah masuk, hanya keheningan rimba yang menyambutnya. Di tengah kawasan itu, sebuah tasik terbentang. Airnya merah pekat seperti darah, memantulkan bayangan senja yang semakin redup. Dari tirai dimensi yang tidak terlihat, bisikan dan tawa masih kedengaran. Gandar merasakan sesuatu, ini bukan ilusi semata, tetapi sebuah gerbang, perkampungan bunian makhluk gaib yang wujud selari dengan dunia manusia, berada di sebalik tabir, perahu mayat dan perjanjian berdarah. Ketika Wabak Sampar mula mencengkam Ngaran Matoy, ketakutan mula meresap ke setiap jiwa. Sebelum ajal menjemput, perahu-perahu asing muncul dari hulu sungai, bergerak perlahan seakan-akan membawa pesan kematian. Penduduk bersumpah melihat perahu-perahu penuh mayat hanyut menuju muara, dan bisikan menyeramkan mulai beredar. Roh-roh yang mati dibawa ke dunia mereka. Dalam keputusasaan mereka beralih kepada opinang lelaki tua yang memiliki hubungan aneh dengan makhluk bunian. Dia berbisik bahwa bunian bersedia membantu, tetapi dengan harga pulut kuning harus dihanyutkan dalam perahu kecil tanpa suara sepanjang perjalanan, berhenti di setiap batu sungai untuk menerima petunjuk. Malam-malam penuh ketakutan berlalu, tetapi perlahan-lahan, Wabak surut seperti dihisap ke dunia lain. Itu rahasia gelap di sebalik tirai cahaya. Namun Gandar menyimpan rahasia yang membebaninya sepanjang hayat. Dalam keputusasaan, dia pernah melangkah ke perkampungan bunian. Keindahannya luar biasa, rumah bercahaya, pohon berbuah permata, tetapi di sudut-sudut tersembunyi, sesuatu yang mengerikan menanti. Di dalam setiap rumah bunian, terdapat tempat menyalai, dan di sana tergantung anggota badan manusia, tangan, kaki, bahagian tubuh penduduk Ngaran Matoy yang lenyap akibat wabak. Roh-roh yang hanyut bukan dikuburkan, tetapi diproses menjadi sebahagian dari dunia gaib. Gandar membisu menyimpan rahasia ini dalam diam. Adakah bunian benar-benar penjaga alam, atau entiti yang jauh lebih mengerikan dari sangkaan manusia? Kesudahan yang tidak terjawab. Perlahan-lahan Wabak surut dan perahu mayat tidak lagi muncul. Namun misteri Tasik Merah di Muara Sugut tetap menghantui. Adakah ia hanya pantulan ilusi atau gerbang ke alam yang tidak mampu difahami manusia? Ngaran Matoy, legenda itu bukan sekadar dongeng. Ia adalah warisan berdarah yang mengingatkan bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada yang kita sangkakan. Ada rahasia yang mungkin lebih baik tidak kita ketahui. Bayangan di Muara Sugut. Beberapa tahun selepas Wabak Sampar reda, keadaan di Ngaran Matoy kembali normal, atau begitulah sangkaan penduduknya. Namun bagi Gandar, ketenangan itu hanya sebuah ilusi. Setiap malam, di tepian Tasik Merah, bisikan samar-samar masih bergema, berbaur dengan bunyi air yang mengalir lesu. Suatu malam dalam kedinginan yang lebih menggigit dari biasa, Gandar melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Perahu-perahu kecil, seperti yang pernah muncul dahulu, kini kembali hanyut di sungai. Tetapi kali ini, mereka tidak membawa mayat, hanya berisi batu hitam seakan arang, berkilat di bawah sinar bulan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa makna perahu-perahu itu. Tetapi Gandar sadar satu perkara ini bukan pertanda baik, kehilangan yang misterius. Beberapa minggu kemudian, Opinang, lelaki tua yang sering merenung sungai dengan senyuman kosong,
hilang tanpa jejak. Penduduk hanya menemui bekas tapak kakinya di tepian muara, seolah-olah dia berjalan ke dalam air tanpa berpaling. Dalam keheningan malam itu, Gandar merasakan sesuatu yang lebih buruk sedang menghampiri. Dia ingat kembali apa yang dilihatnya di perkampungan Bunian, mayat-mayat yang tergantung, tubuh manusia yang diproses, dan cahaya yang menutupi rahasia gelap mereka. Adakah Opinang telah pergi ke dunia mereka, atau dipanggil kembali? Gerbang yang terbuka. Satu malam yang kelam, Gandar membuat keputusan. Dia harus kembali ke Tasikmerah, mencari jawaban yang telah lama membebaninya. Dengan hati yang berat, dia berjalan ke tepian air yang pekat, dan tanpa sadar, bayangannya pernah tidak lagi terlihat di permukaan Tasik. Angin malam berbisik lebih kuat dari biasa. Saat dia melangkah lebih dekat, dunia tiba-tiba berubah. Hutan menghilang, dan di hadapannya, perkampungan bercahaya muncul kembali. Tetapi kali ini, ia tidak lagi indah. Rumah-rumah yang dahulu bersinar kini malap, dan suara-suara ceria berubah menjadi bisikan mendesak. Di tengahnya sebuah pintu batu berdiri tegak, dihiasi ukiran kuno. Gandar melangkah lebih dekat, mendengar suara dari balik pintu itu. Kau sudah tahu rahasia kami, tetapi engkau masih mahu bertanya. Masuklah kalau berani. Pintu itu sedikit terbuka, memperlihatkan sesuatu di dalamnya. Bayangan-bayangan bergerak, tubuh-tubuh yang tidak sempurna, dan mata-mata yang menatap kosong. Di antara mereka Opinang berdiri, tetapi matanya tidak lagi manusia. Dan itulah kali terakhir seseorang melihat Gandar. Cerita sampai di sini misteri tetap menjadi persoalan. Dan jangan biarkan hidup Anda diselubungi misteri, teruskan kehidupan dengan yakin dunia gaib itu ada.